Terima kasih. Ya. Lain para klasis dalamnya matahari ini. Dalam sambut sapa tadi, dan kita mau tarik untuk sama-sama kita ada di wilayah terang keempat Keyokusuma terakhir ini berdua hakru. Ayo. Ada tempat siripinang, ada parang, ada tombak, ada tikar, ada kain dan sarung. Lalu di depan ini ada jambu mente, ada ini nenas. Apa arti dari semua ini? Tikar bagi orang Kodi. Ini kalau ada tamu yang datang, kita pakai untuk menyambut. Kalau ada majelis yang datang mewartakan Injil Tuhan, ini pula yang dibentangkan. Untuk kita pakai tidur di rumah pun, ini yang kita pakai. Kembali mati, ini pula yang dipakai. Itulah sebabnya dalam kepanitiaan berkesimpulan untuk pakai latar tikar. Berikut di sini ada kain dan sarung. Ini sesungguhnya adalah lambang bahwa manusia yang memiliki daging yang lemah dan harus hidup saling memaafkan. Dari bahasa Kodinya, ketika ada orang yang salah, dia mengatakan begini, kikua kembalke, tiloke, ampuni dia. Tidak salah dalam gereja juga mendengungkan suara pengampunan. Pahlawan sejati dalam Kristus adalah pahlawan yang mampu melupakan kelemahan orang lain, mengedepankan cinta. Itulah ini. Dan pada akhirnya untuk mengikat kekompakan persatuan dalam cinta, orang Kodi kasih selempang kain tanda damai, kasih pakai sarung tanda damai. Selanjutnya dapat siripina. Setiap nasihat, setiap wejangan yang baik, orang tua selalu bilang dalam bahasa Kodi, mandorok leku ya, urutok puraya. Artinya setiap nasihat baik itu disimpan baik-baik di dalam keleku hati yang penuh cinta. Orang Kodi ambil ini. Lalu selanjutnya orang Kodi ada ini rahang babi, ada tanduk kerbau. Ini paketnya. Orang Kodi bilang tanduk kerbau kubut letung kadukari. Ini adalah tangga untuk menjajaki hidup, dan sekiranya kita harus naik dan naik. Dalam gereja bilang
Tidak boleh tahan kelas, harus naik kelas, mendapatkan kebahagiaan. Ini tangga yang dipakai. Lalu untuk menggantungkan sesuatu yang baik, ada di rahang babi. Orang Kodi menjelaskan bahwa kukundaliongo ulwali. Ini dia. Kalau kita mau jatuh, sekiranya kita harus berharap untuk kita menggapai dan jangan sampai jatuh tergeletak. Gantungkanlah cita-citamu dalam cinta Tuhan, maka yakin kita tidak akan tergeletak. Selanjutnya ada ini parang dan tombak. Dalam bahasa Kodi, kalau orang hidupnya sudah morot-marit, dia melukiskan dalam bahasa Kodi, na kedau kakit pilu, na kebutuk kakak anak berat. Ini tandanya hidup yang morot-marit. Tapi dalam gereja Kristen Sumba tidak mengenal kedau kakit pilu, butuk anak berat. Karena ada yang kita andalkan, ada yang kita banggakan, yaitu Yesus Kristus, yang kita percaya tetap setia menolong saya dan saudara-saudara. Ada Mamoli. Mamoli ini adalah lambang mahar akhir bagi perempuan Sumba. Sehingga dalam pebelisan itu, kalau menentukan air susu ibu di akhirnya ditentukan dengan akhir Mamoli. Kalau dulu Mamoli betul, sekarang dikonversi ke jantan berupa hewan. Maka itu ini juga dipandang sangat berharga, karena emas itu adalah harta yang paling menentukan. Dan dari yang menentukan inilah supaya perjodohan dalam cinta itu jangan dipermainkan. Tapi kadangkala kita pacaran 10-20 tahun, 1 minggu menikah, besok pengadilan agama minta cerai. Dalam pandangan orang Kodi tidak. Dan itu sejalan dengan pandangan Kristus. Mari kita pelihara ini semua. Dan yang lain-lainnya masih banyak lagi yang perlu kita gali. Mudah-mudahan dalam persidangan ini kita gali bersama. Dan akan menjadi kekayaan bersama. Dari ujung timur sampai ke ujung barat. Sehingga kita boleh mengatakan hari ini, tidak ada lagi yang tidak kita harus urai satu persatu. Tidak ada lagi yang tidak lengkap, kita sudah lengkap. Tinggal kita mau atau tidak mau. Tapi dengan persidangan ini kita harus bersepakat kita mau. Luar biasa untuk kejadian Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Melipat kau
Bersama-sama
Saudara-saudari dalam Kristus yang sekarang bersidang sinode di Sumba, Pak Sekum Pendeta Yakub Billy, Ibu Ketua Pendeta Marlene Lomi, salam sejahtera kepada semua. Nama saya Corrie van der Ven, saya mewakili Gereja Protestan di Belanda, Kerk in Actie, dan saya mau mengucapkan selamat. Semoga sidang sinode yang sekarang diberkati oleh Tuhan. Saya di depan gedung gereja, salah satu gedung gereja PKN, Gereja Protestan di Belanda. Ada juga logo Gereja Protestan di Belanda, baru dibentuk tahun 2004. Terdiri dari de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland, dan juga de Lutherse Kerk. So itu gereja gabungan. Berarti de Gereformeerde Kerken yang pernah membentuk gereja Kristen di Sumba juga bagian dari PKN. Nah, jelas bahwa kita mempunyai sejarah bersama, tetapi kemitraan yang sekarang jauh lebih setara. Dulu gereja Gereformeerde Kerken bawa Injil, mengajar, melayani di bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Tetapi sekarang tidak lagi ada gereja yang tinggi dan atau ibu atau anak, tetapi kemitraan itu setara. Kami bersyukur bahwa kemitraan tetap bisa diwujudkan. Di spanduk di depan gedung itu juga dikatakan, "Together we witness the faith and the hope and the love of our Lord Jesus Christ." And karena itu kami bersyukur bahwa tetap ada hubungan, karena together we witness, bersama kita menyaksikan kabar Injil yang baik. So kami juga menantikan rombongan Sumba yang terdiri dari anggota GKS, tapi juga dari STT, Lewa dan Perwati. Tahun depan bulan Agustus, kalau saya tidak salah, berkunjungan ke Jerman dan Belanda. Itu juga bukti bahwa kemitraan itu tetap hidup. Sudah ada panitia di Belanda dan Jerman, so kami sudah berbicara mengenai program. Semoga semua pertukaran kita diberkati. Sekali lagi
Selamat, Tuhan memberkati sidang sinode ini. Sampai jumpa lagi. Kehidupan persekutuan tubuhnya di dunia ini, yaitu Gereja Kristen Sumba. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudara sekalian dikukuhkan menjadi anggota Majelis Sinode Gereja Kristen Sumba dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah saudara-saudara setia dan rajin dalam melaksanakan tugas pelayananmu. Hayatilah panggilanmu, layanilah Tuhan dengan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, kiranya memenuhi kamu dengan Roh Kudus, menguatkan iman dan kesetiaanmu, serta memberkati tugas pelayananmu. Amin. Menghadap jemaat, tetap berdiri. Kita semua sama-sama menyanyi Hidup Ini Adalah Kesempatan, dan kita semua berdiri. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih. Kembali ke tempat dan kita semua duduk. Salam. Pertama-tama kami sampaikan bahwa harusnya pengurus itu dihadiri 3 orang dari Satya Wacana, dari Yayasan Kristen Satya Wacana. Kemudian ada 1 orang pembina, Bapak Adrianus juga ini harusnya bersama saya di sini. Jadi walaupun beliau ini ketua 2, tapi saya anggap dia 7 menit ini sebagai pembina. Karena ada banyak hal nanti yang harus kita sampaikan. Baik, terima kasih atas undangan kepada pengurus YPTK Satya Wacana. Tadi Pak Rektor Ukriswina menanyakan posisinya. Nah, ini YPTKSW ini seperti Bapak Ibu sudah banyak tahu bahwa kami memiliki 2 universitas atau perguruan tinggi. Satu UKSW yang kemarin Ibu Rektornya sudah datang bersama Bapak Wakil Rektor, dan kami juga memiliki 1 universitas di Sumba Timur, Unkriswina. 18 gereja pendukung, dan Sumba ini atau DKS ini mempunyai kekhususan bagi YPTKSW, satu-satunya universitas yang ada di luar Salatiga. YPTKSW ini Salatiga, dan memiliki 2 ini itu satu keseriusan atau satu berkat bagi Sumba. Bapak Ibu yang kasih, tentu melalui program-program yang sudah dilaksanakan oleh YPTKSW yang melalui 2 perguruan tinggi, 1 UKSW dan 1 Unkriswina, dan dua-duanya memberikan perhatian khusus kepada PKS. Jadi saya selalu mengatakan sebenarnya, apa kami ini mitra atau semi mitra? Karena kami juga pembinanya itu dari PKS dalam diri Pak Aprianus. Ya, ini jadi
kalau dikelompokkan harusnya ada mitra murni dan ada semi mitra karena masih terkait. Inilah yang akan membuat hubungan kita itu khusus. Karena secara khusus maka banyak program-program yang sudah dilaksanakan. Kami tahu bahwa ada program yang sukses dan ada juga yang tidak sukses atau belum berjalan. Tetapi semua itu dalam berpikir bagaimana kita menolong DKS, bagaimana menolong Bapak Ibu. Kemarin KSW itu di tahun ini memberikan program beasiswa yang disebut dengan program beasiswa diakonia untuk anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yang pintar. Mungkin itu penjelasannya Bu kemarin ada. Kenapa ada anak yang kurang mampu dan ada anak yang kurang pintar atau tidak mampu ekonominya tapi pintar. Nah, untuk anak-anak yang kurang mampu ekonominya ini sebenarnya ditujukan atau hampir 50% itu untuk anak-anak pelayan. Ya, dalam hal ini pendeta, apa lagi di sini? Guru Injil, poster. Jadi tidak dipilih-pilih sebenarnya, tapi kita tunjukkan itu karena kita mau juga pelayan-pelayan ini bisa fokus. Ya, walaupun hanya sedikit, hanya 50% dari 18 orang Pak ya, kalau nggak salah. Nah, kami bersyukur, saya memberitahukan dari 18 gereja yang serius untuk mengirimi hanya DKS atau salah satunya DKS. Yang lain itu dikasih kesempatan 18, yang dikirim hanya 12, hanya 10. Nah, saya tidak tahu. Tetapi kami bersyukur karena Pak Aprianus dari Pembina itu serius sekali itu mengurus ini sampai kita dapat 18. Nah, selain 18 ini ada beberapa program sebenarnya beasiswa juga yang diberikan melalui KSW. Ada namanya program beasiswa Noto khusus untuk pendeta. Ya, pendeta untuk S2 pendeta. Nah, tapi nanti itu dengan Pak BRK wakil rektor kemarin itu Pak Yafes yang mengurusin nanti. Dan selain itu ada beberapa juga beasiswa yang diberikan. Demikian juga dengan Krismina, kita juga mendorong. Nah, Krismina ini boleh dikatakan sebagai saudara saudara kandungnya KSW karena satu ayah ibunya. Nah, kami juga memberikan beasiswa kepada dosen-dosen Krismina. Nah, dalam hal ini sudah berapa puluh Pak makronya. Jadi kita serius untuk mengembangkan Krismina ini karena Krismina ini adalah di Subang, langsung berhubungan langsung dengan orang-orang Subang dan langsung dengan IKS. Bapak Ibu yang terkasih, saya masih ingat itu benar suratnya kepada kami bahwa sejak 91 itu ada rencana besar yang mau dibuat bersama KKS, yaitu mengembangkan persekolahan di Subang. Kemudian tahun 2019 kita juga menandatangani MOU Pak Ibu Ketum. Tetapi ini semua belum bisa berjalan. Saya tidak tahu, kita perlu evaluasi ini Bapak Ibu. Kenapa ini nggak berjalan? Waktu itu kan direct dengan Yapermas, apa? Untuk pembinaan yayasan persekolahan masih di Subang. Sudah ada perjanjiannya dan berakhir 5 tahun, berarti sudah berakhir sekarang. Itu artinya kita perlu meninjau lagi. Tetapi Bapak Ibu supaya tahu bahwa kami juga ada perjanjian atau MOU dengan yayasan dengan GKS. Ini selama-lamanya ini. Berdasarkan ini kita mau bagaimana pemanduan pemanfaatan sumber daya. Artinya bagaimana kita mengembangkan sumber daya bersama. Kemudian bagaimana juga nanti GKS memberikan sumber daya kepada kami. Jadi kalau bisa dosen-dosen di KSW itu ada juga dari Sumba banyak. Walaupun sekarang ini memang posisi anak-anak Sumba atau dosen-dosen dari Sumba banyak, tetapi kami berharap bahwa ke depan ada lebih banyak lagi. Demikian juga dengan di Krismina nanti kita berharap bahwa penerimaan dosen-dosen di Krismina itu nanti akan banyak diberikan oleh KKS.
Jadi kita berharap nanti pemberian beasiswa ke depan untuk calon-calon dosen itu melalui kerjasama dengan PKS. Itu yang diharapkan kami ke depan. Nah, terkait dengan surat daripada untuk menghadiri sinode ini, Bapak Ibu, artinya kami sudah merumuskan sebenarnya. Tinggal bagaimana implementasinya sebenarnya. Nah, mungkin di sini nanti kalau bisa dirumuskan strateginya, tapi kita bicara lebih detail ini. Kami berharap ini wakil dari PKS itu akan banyak bicara di persidangan pemilihan, Pak. Jadi artinya kita serius sekarang. Kita tidak melihat yang lalu, biarlah berlalu yang sudah lalu, tapi kita mulai sekarang. Apa yang kita rumuskan untuk pengembangan sekolahan itu? Bapak Ibu mengatakan di surat itu bahwa ada 10 hektar tanah yang diserahkan oleh pemerintah ya, untuk pengembangan sekolah ini. Nah, tentu saja nanti itu pengembangan sekolah itu kita bicarakan bersama. Artinya di sini ada Unkriswina itu akan menjadi ujung tombak daripada YPTKSW bersama PKS. Kami senang sekarang ini sudah ada banyak produk-produk atau kerjasama yang dihasilkan melalui Unkriswina dan PKS ya. Ada kemarin itu dilaporkan database, aplikasi-aplikasi. Nah, ke depan jangan hanya berhenti di situ. Artinya harusnya kita mengukur berapa bermanfaat Unkriswina kepada PKS. Demikian juga nanti kepada Unkriswina, UKSW. Nah, UKSW memang bukan hanya GKS ya, akan ada 18 gereja yang kita akan menjadi target sasaran kita. Nah, sehingga nanti ke depan kita harus bisa mengukur seberapa bermanfaat apa hubungan daripada IPTKS kepada IPTKSW. Kami selalu juga mempertanyakan itu. Apa sih manfaat GKS mendukung IPTKSW? Bapak bisa merumuskan, ya. Bapak bisa merumuskan. Setiap tahun itu kami selalu mengundang untuk tenaga pegawai dan dosen itu dari gereja pendukung. Dan mohon maaf sampai sekarang itu kalau kita minta itu nggak ada jawaban ya. Ya. 2 menit lagi. Nah, kita selesai ini. Nah, jadi itu yang akan kita kerjakan bersama ke depan. Dan tentu saja kami juga nanti akan diskusi dengan BPNS untuk yang lain-lain. Ada banyak sebenarnya bagaimana anak-anak Sumba itu atau anak-anak DKS itu diberdayakan. Ada program karena kami senang bahwa sekarang BPMS itu melalui persidangan itu akan fokus ya pengembangan pendidikan. Nah, kalau kita fokus pengembangan pendidikan, mari kita sama-sama. Saya baru hubungi Pak Willy Suta, pengurus yang memberikan komitmen tahun 2019, dia bilang kami siap. Sekarang GKS bagaimana itu menangkap peluang itu? Karena gereja-gereja lain juga sudah menangkap peluang itu. Ada dari Sabu, sekarang Sabu sudah mengembangkan sekolah model itu, Bu. Ya, dengan bantuan dari tim dari KSW. Kemudian ada dari Stoen. Nah, jadi kalau begitu rumuskanlah sekarang. Nah, kalau sudah dirumuskan, nanti disampaikan kepada yayasan, apalagi melalui pembina. Kami berharap nanti itu kita bisa putuskan di rapat pemilihan November. Baik, berkaitan dengan sidang majelis sinode dua jadi kita cuma yang ditempatkan di sini, saya selaku tuan rumah menarik sekali, di mana anak-anak sekolah minggu berperanan aktif untuk mengambil bagian, di mana anak-anak sekolah minggu menyumbang untuk menjadi tisu dalam ruang persidangan itu, lalu ada pembelajaran yang bagus untuk anak kecil itu, di mana anak-anak kecil ini mereka mengumpulkan 5.000 dari uang jambu dan mereka minta izin kepada orang tua mereka untuk memilih dan memberikan sumbangan karena mereka mau mengambil bagian. Yang kedua, pemuda-pemuda juga turut terlibat. Pemuda-pemuda itu menjadi sendok, memberikan persembahan, dan juga warga jemaat memberikan satu lusin piring, satu lusin cangkir, dan yang lain mengambil tindakan juga mengumpulkan kain-kain baju, selemparkan penyambut, dan juga ada yang mengumpulkan air.
Berarti menurut saya pertumbuhan jemaat ini bukan mundur tapi maju. Lalu bagaimana langkah-langkah kita ke depan untuk memperhatikan hal ini? Dan juga gereja-gereja yang lain tanpa mengurangi, bagaimana kita belajar hal-hal yang positif. Yang berikut, di sini ada dapat partisipasi dari SD, SMP, SMA, dan guru-guru, sehingga yang menjadi panitia juga di sini. Dan dari banyaknya ada yang guru, ada yang kesehatan, mereka dilibatkan. Itu hal yang paling menarik bagi saya, sehingga saya melihat bahwa bagaimana kerjasama gereja dengan pemerintah itu. Lalu juga ada beberapa tokoh-tokoh gereja yang adalah juga pemerintah dengan berbagian memberikan perhatian seperti yang sudah dilihat oleh Kepala Dinas Sosial, memperhatikan segala hal, yaitu tentang kelaparan yang ada di sini, menopang warga jemaat, memberikan sumbangan lewat beras juga dari 500 kilo dari Pemda atas kehadiran panitia-panitia di rumah jabatan Bupati, dan Bupati memberikan beberapa harapan supaya kelancaran di kegiatan ini, sehingga mereka juga diperintahkan pada Kepala Dinas Sosial dan Bapak Lucu memberikan perhatian. Ya, yang lain Bapak Ibu, ada juga bahwa camat Kudi Blagar, Kudi Bangeda, mereka tidak saja menanyakan kegiatan, tapi mereka datang langsung memberikan perhatian, memperhatikan dari luar, dari muka dan dari belakang, baik dalam artian tempat masak dan apa yang perlu dibutuhkan. Yang perlu dibutuhkan saya sampaikan, macam hal-hal yang mungkin tentang kabel, air minum, itu ada beberapa toko juga, toko-toko gereja yang juga menyambut bagian. Mereka memberikan sumbangan uang. Saya kira selaku tuan rumah, saya melihat ini, mereka punya perhatian sekali, karena acara ini acara yang besar sekali semua. Saya kira itu saudara-saudara yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang positif menurut saya. Kita tidak saja menjadi orang-orang yang punya pengetahuan yang cukup perlu memperhatikan, tetapi bagaimana juga memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di desa-desa ini, di kelas 10 di Blagar ini yang paling ujung barat. Saya jauh daripada harapan, karena dengan berbagai keterbatasan, kekurangan, dan apa yang dinikmati, dirasakan oleh jemaat, karena pajak juga menimpa kepada warga jemaat, di mana tahun ini sangat memprihatinkan. Jagung juga tidak berhasil, padi, jambu juga mati di bunga. Ketika mati itu berarti sumber hidup mereka hanya di situ. Tapi karena pekerjaan mereka harus berusaha sekeras mungkin. Entah dengan cara apa mereka menjual ayam, menjual jambu yang tersisa untuk memberi sumbangan kepada bagaimana kelancaran ini sidang majelis sinode di sini. Saya percaya semuanya ini jalan Tuhan. Kalau bukan jalan Tuhan, di tengah-tengah pancaklik begini sulit acara begini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sumbangan, baik dari pemerintah, dari sekolah, dari yayasan, dari teman-teman seiman, dan juga teman-teman di Katolik, juga memberi. Saya melihat ini kerjasama yang bagus, karena kami saling menopang satu dengan lain. Buat apa kita hidup hanya saling memperhatikan kapan jatuh, dan bagaimana kebersamaan ini sebagai topang dalam segala kekurangan. Itulah Oikumene yang berlangsung di sini, sehingga ada Oikumene itu menolong semua peristiwa ini, acara yang besar ini terlaksana dengan baik. Saya kira itu yang saya perlu sampaikan. Dan juga Bapak Ibu, ada beberapa tokoh-tokoh jemaat dan mengambil bagian air, macam juga kayu mati, mereka membawa sendiri. Mereka memberikan sumbangan, tidak saja dengan materi, tapi kendaraan-kendaraan mereka, tenaga-tenaga mereka memberikan perhatian. Sehingga pasturi yang baru ini juga tidak terbayangkan selesai dan dipakai dalam acara yang resmi. Saya kira itu beberapa hal, dan juga dari tokoh-tokoh jemaat, tidak saja tokoh jemaat yang dalam gereja, tetapi juga tokoh pemerintah, DPR, ada banyak juga yang memberikan sumbangan. Saya kira mereka menyadari rakyat pemilih itu di tangan rakyat pada tangan Tuhan. Saya kira itu Bapak dan saudara-saudara yang mewawancarai kami. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatian. Salam. Oke deh, selamat malam Bapak Ketua BPMJ GKS Jemaat Panegede. Bapak, tapi saya lihat hari kedua ini masih tetap semangat Bapak. Saya lihat luar biasa, jemaat semangat sekali. Dengan kompaknya, dengan semangat yang sungguh luar biasa. Ya tadi juga saya mendengar beberapa hal yang Bapak sampaikan. Tapi saya mau sedikit bertanya tentang
beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan ini. Mungkin ada tanggapan atau ada harapan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Pendeta Ara sebagai Ketua BPMJ, sebagai tuan rumah untuk Gereja Kristen Sumba yang jauh lebih baik ke depan. Ya, mungkin ada hal yang mau disampaikan Kakak Pendeta. Ya, yang perlu saya sampaikan, bagaimana kita merangkul warga jemaat dari yang kecil sampai yang tertua menjadi bagian di dalam pelayanan ini. Yang kedua, bagaimana sikap kita di dalam sebuah perjalanan sekelas ini, sehingga dalam kelas ini ada orang lain yang belajar hal-hal yang baru. Seperti ada beberapa warga jemaat yang menangis ketika tidak dilayani tamu. Itu hal yang baru. Ada orang tamu datang dia rasanya rugi, tapi di Penenggu Ede sebagai jemaat tuan rumah menangis karena tidak mendapat tamunya Tuhan, karena mereka menyadari bahwa yang hadir ini tamunya Tuhan. Yang perlu juga dipelajari bagaimana di tengah kekurangan ini memberikan pencerahan kepada warga jemaat bahwa yang datang ini utusan Tuhan, sehingga mereka mengambil bagian. Yang berikut, Gereja Kristen Sumba benar-benar banyak punya harta yang cukup dalam. Bagaimana menggali pemahamannya sehingga dia memberi diri kepada pekerjaan Tuhan. Sehingga bukan menerima acara gereja itu bukan mengukur dari orang besar yang ada di dalam. Tetapi bagaimana warga jemaat dari yang kecil sampai yang tertua mengambil bagian dalam menyambut persiapan dan membicarakan pekerjaan Tuhan di Pulau Sumba. Lalu orang besar sebenarnya bukan salah satu ukuran. Belum tentu perhatiannya di dalam pekerjaan Tuhan, belum tentu sekutu. Jangan sampai seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, pohon ara yang banyaknya daun tidak ada buah di dalam. Jemaat kecil belum tentu dia tidak ada buah di dalam. Sehingga saya menarik kesimpulan bagaimana peranan pendeta, vikaris, majelis jemaat, deyaki, tua-tua penanggung jawab, warga jemaat, tokoh jemaat, panitia ada kerjasama yang rukun, sehingga seluruh akar rumput itu, yaitu jemaat yang dari kecil sampai tertua, mengambil bagian untuk pekerjaan itu, sehingga menjadi warisan surgawi, bukan menjadi warisan yang membelakangi pekerjaan Tuhan. Saya kira tidak berarti bahwa ketika kita memberikan pemahaman ini bahwa jemaat ini sudah menjadi jemaat yang siap, dalam artian bahwa jemaat ini kita tidak mempunyai tantangan pemahaman. Saya percaya juga ada sejumlah tantangan, ada sejumlah keterbatasan, bahkan memberikan semuanya ini kadang-kadang mereka rasa rugi, tapi tidak semuanya kan. Tapi dengan adanya pemahaman terang ini, bagaimana memberikan pencerahan, anak-anak memberikan sumbangannya, pemuda memberikan sumbangannya, dan warga jemaat memberikan sumbangannya, tokoh-tokoh memberikan sumbangannya, berarti yang gelap akan menjadi yang terang setelah sidang ini. Karena kita ini memberikan khotbah kepada semua orang harus juga menjadi contoh teladan, yaitu harus berkorban baik sebagai pendeta, majelis jemaat, deyaki, tokoh jemaat. Pengorbanan tidak saja materi, tenaga, pikiran, dan seluruh kesempatan yang ada yang Tuhan. Jangan kita hanya bernyanyi selagi ada kesempatan yang ada, kita tidak menjadi pelayan Tuhan dalam bentuk apapun. Harus saya kira itu. Oke deh.